podcast itu bisa diduitin gak sih? Ayo ngaku, siapa yang sering nanya kayak gini? Ya nggak salah sih, cepat atau lambat, apalagi saat kita makin serius di podcast, dukungan finansial itu jadi penting. Dan kali ini ada satu platform di Indonesia yang memungkinkan itu terjadi. Kita menyebut diri sebagai platform apresiasi kreator. Jadi supaya kreator bisa mendapatkan dukungan langsung dari fans dalam bentuk finansial. Podcast itu salah satu kategori kreator yang kita mau prioritasin untuk dikembangin. Katakanlah seorang kreator itu punya 1.000 fans yang bayar 10.000 per bulan. Itu udah dapat. Gua Rane Hafid dan lo lagi dengerin Suarane Podcast. Hey, salam kenal buat yang baru aja ketemu podcast ini. Suarane Podcast itu adalah podcast yang berbagi macam-macam informasi tentang podcast. Mulai dari aspek konten, teknis, marketing, bagi-bagi tips, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga mengajak kalian semua untuk belajar dari sesama teman-teman podcaster nanti yang akan gua hubungi untuk jadi tamu di episode-episode ini. Nah, episode kali ini ada urusannya dengan duit. Yoi, wajar cuy. Ketika kita berkarya, sedikit banyak, cepat lambat, apalagi ketika kita mau serius, urusan duit bakal muncul. Ya minimal buat nutupin biaya produksi lah, atau minimal buat beli kopi lah gitu ya. Syukur-syukur bisa beli kopi di Amerika gitu. Atau mungkin lu udah invest di alat dan lu pengen balikin investasi alat itu paling enggak. Atau buat nutupin biaya hosting website podcast lo? Atau memang lo merasa udah saatnya karya lo mendatangkan penghasilan? Why not? Ya tentu saja solusi paling mudah adalah pasang iklan di podcast. Mulai dari levelan iklan-iklan kelas recehan, misalnya podcast ini disponsori oleh warung Padang yang tidak sederhana. Atau sampai ke iklan brand-brand gede yang misalnya podcast ini disponsori dengan bangga oleh Telkom Nyet. Kenapa enggak? Ada satu riset menarik yang dilakukan oleh BBC yang nunjukin bahwa 22% responden yang sengaja menghindari iklan di berbagai media ternyata lebih mudah mengingat sebuah brand yang disebut di podcast ketimbang di TV. Ya, detailnya nanti gua pasang di show notes di website suarane.org. Kita lanjut lagi. Jadi, memang di Indonesia beriklan di podcast itu masih belum terlalu umum seperti di negara-negara lain ya, terutama di negara-negara Amerika, di Inggris gitu. Walaupun udah ada yang mulai melakukan. Tapi buat gua ketika bicara iklan, bicara sponsor, nyari dana atau apapun lah istilahnya, itu akan kembali semuanya kepada kreativitas masing-masing. Selain sekedar pasang iklan, podcast juga bisa kan secara tidak langsung dipakai untuk self-branding atau portfolio. Misalnya kalau lu pengen jadi pembicara atau event, portfolio dalam bentuk podcast itu keren cuy. Atau approach langsung brand-brand kecil misalnya, bahkan sampai sekecil bisnis temen lo yang lagi promosi misalnya, temen lo lagi bikin apalah kerajinan tangan gitu, terus perlu promosi ya lo bisa bantu di situ kan, pasang iklan kecil-kecilan aja gitu. Pokoknya entah buat pasang iklan atau ajak buat mensponsori salah satu episode podcast yang berhubungan dengan produk mereka, itu semua mungkin. Jadi kenapa tidak? Atau bahkan sesederhana misalnya membuat merchandise seperti yang dilakukan teman-teman di segmen Main Matanya Podluck Podcast yang menggalang dukungan finansial lewat jualan kaos yang keren itu. Lihat deh Instagram mereka, lu cari di situ. Harus beli tuh. Podcast ini disponsori oleh Podluck Podcast. Pokoknya keren. Intinya semuanya kembali kepada kreativitas tanpa harus mengorbankan kualitas podcast lo. Jadi jangan mikir support finansial buat podcast itu melulu harus pakai iklan, dan iklan. Bro, hari gini masih mikir yang konvensional melulu. Aduh, bagus sih, tapi ayolah, come on, be creative. Nah, bicara soal kreativitas, kali ini gue mau ngenalin sebuah gagasan di mana para fans atau para pendengar podcast bisa memberikan apresiasi secara langsung kepada konten kreator, kepada para podcasternya dalam bentuk dukungan finansial. Ya, cara ini sebenarnya udah digunakan oleh Anchor, salah satu platform podcast yang memungkinkan pendengar memberikan dukungan finansial ke podcast yang mereka suka. Ya, mirip-mirip dengan Patreon lah. Tapi masalahnya kedua layanan itu belum ada di Indonesia. Nah, disinilah masuk sebuah gagasan keren bernama Karya Karsa.
Websitenya itu ada di karyakarsa.com. Jadi kalau dilihat di website mereka menyebut ini adalah layanan di mana para konten kreator bisa mendapatkan dukungan finansial langsung dari para fans, dari para follower, dari para pendengar, pokoknya dari para audiens. Bayangin, musisi bisa jualan langsung lagu-lagunya, komikus atau ilustrator bisa jualan karyanya langsung ke audiens, blogger atau YouTuber bisa dibayar untuk konten yang eksklusif misalnya, dan juga termasuk para podcaster. Dukungan finansial itu bisa diberikan lewat layanan pembayaran online kayak OVO atau GoPay atau transfer. Mulai dari sekedar tips atau kotak amal atau kencelengan gitu ya, yang bahkan bisa mulai dari beberapa ribu perak aja, atau bentuk dukungan lain dalam jumlah yang beragam. Semua tergantung kreativitas lo dalam menawarkan bentuk dukungan, atau dalam istilah di Karya Karsa, dalam menawarkan tier dukungan. Nah, biar lebih jelas, karena gue juga penasaran pengen tahu, ya gue langsung kontak aja founder dari karyakarsa.com, namanya Mas Aryo Tamat, dan alhamdulillah dibales dan bersedia tampil di podcast ini. Jadi kita dengerin. Sedikit tips dari gue, siapin catatan, siapin stabilo kalau perlu. Kita ngobrol dengan, gue sebut founder ya. Founder aja, nemu di jalan jadi founder. Apa kabar Aryo? Baik. Oke, gagasan Karya Karsa ini apa sih sebenarnya? Kalau kita menyebut diri sebagai platform apresiasi kreator, jadi supaya kreator bisa mendapatkan dukungan langsung dari fans dalam bentuk finansial. Jadi bukan hanya di love atau di like, di follow aja, tapi benar-benar kasih kontribusi finansial terhadap proses berkarya si kreator. Udah, ide dasarnya itu aja sebenarnya. Oke, kita akan gali lebih dalam lagi, tapi apakah memang idenya mirip dengan Patreon atau gimana? Oke. Awalnya sih memang kita coba lihat, kita ya terinspirasi dari Patreon. Mungkin nggak sih model seperti ini dibawa ke Indonesia? Yep. Terus ya udah, kita coba aja ngobrol dengan kreator, ngobrol dengan orang yang follow konten di sosial media, entah itu vlogger atau apa segala macam. Nah, dalam proses ini kita nemu beberapa titik perbedaan yang mendasar, yang sebenarnya memang sudah kita pikirkan sebagai bagian dari Karya Karsa, tapi tervalidasi oleh kreator-kreator sendiri. Nomor satu itu, Patreon kan modelnya membership dan berlangganan. Yep. Itu bukan sesuatu yang terlalu menarik untuk kebanyakan orang Indonesia. Jadi langganan tuh kalau kepaksa banget, nggak ada cara lain baru mau langganan gitu. Karena orang nggak terlalu senang untuk bayar rutin tiap bulan untuk sesuatu yang belum tentu dia akan pakai, atau duitnya lagi nggak ada segala macam. Jadi kontrolnya kurang ada di dia gitu. Yep. Survei kita 60%-an responden lebih milih pay as you go ketimbang berlangganan. Jadi itu memvalidasi pilihan kita bahwa oke, kita coba bikin seperti Patreon tapi pakai mobile wallet, GoPay atau OVO gitu. Kan kartu kredit dan atau PayPal untuk membayar. Nah, penggunaan kartu kredit di Indonesia kan ya growth-nya memang udah naik, cuma ya sebenarnya tidak masif, tidak menyeluruh, tidak banyak yang menggunakan kartu kredit. Gue sendiri kenal beberapa orang yang memang nggak mau pakai kartu kredit karena ya mungkin ada literasi finansial juga udah mulai masuk bahwa kartu kredit itu berbahaya, padahal sebenarnya enggak, dan seterusnya. Ya teorinya banyak lah kenapa yang pakai kartu kredit atau semacamnya. Nah, apalagi PayPal kan harus punya kartu kredit juga, harus punya PayPal juga. Nah, kalau nggak ada keperluan pakai PayPal ya orang nggak punya. Jadi tervalidasi juga bahwa cara pembayarannya harus sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan orang Indonesia. Nah, makanya mobile wallet, GoPay atau OVO. Nah, akhirnya kita buat supaya kreator akan melakukan sesuatu yang menawarkan sesuatu lah ke penikmat karya, lalu yang penikmat karya akan membayar dengan mobile wallet, karena ya duit yang udah masuk ke mobile wallet kan nggak akan ditarik lagi untuk dipakai yang lain. Duit yang masuk situ udah satu arah untuk konsumsi. Yoi. Tergantung nanti mereka punya sisa saldo apa atau punya saldo berapa yang mereka rela keluarkan untuk memberi apresiasi ke karya gitu sih. Okay. Dasar aja sih sebenarnya. Terus ini kalau nggak salah baru kan ya di launch ya? Bisa dibilang aktif
platformnya kreator halamannya nyala dan bisa menerima dukungan itu sebenarnya akhir September awal Oktober lah. Jadi kita anggap bersihnya tuh awal Oktober. Oke. Awal Oktober, November, 2 bulan kurang lebih, itu udah berapa banyak orang yang memanfaatkan dari para kreatornya dulu nih? Per hari ini 600-an. 600-an. Ini sudah lewat kurasi semua ya. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Jadi ada tahap kurasinya ya di situ ya. Jadi nggak sembarangan orang gitu ya. Nah, ketika lu melakukan kurasi ini apa sih yang jadi patokannya? Nomor satu sih karya ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita pengen bisa kasih kesempatan untuk semua orang siapapun itu bisa berkarya dan mendapatkan dukungan lewat karya karsa. Kita nggak pengen terlalu banyak noise di karya karsa. Jadi kita harus lihat yang menjadi pertimbangan itu salah satunya konsistensi karya. Jadi memang sudah terbiasa berkarya, jadi bukan baru mulai ya. Soalnya kalau baru mulai terus sudah ikutan karya karsa, bakal perjalanannya panjang banget. Yap. Kan kita pengennya benar-benar bisa ngasih hasil yang setimpal dengan karya. Nah, kualitas karyanya juga akan terlihat. Orang yang sudah sering berkarya, karyanya seperti apa, sama enggak itu kelihatan. Yap. Kalau sama kita aja kelihatan, apalagi calon-calon pendukung yang mau kasih uang gitu kan. Kita sebagai penikmat karya, kita akan apresiasi orang yang berkarya yang udah berkembang lah. Kalau awal-awal mungkin ya teman atau saudara atau apa gitu, tapi nggak akan berkembang lebih jauh dari itu ya. Sayangnya seperti itu. Apakah lantas jumlah follower di media sosial misalnya juga jadi patokan? Karena kan banyak yang akhirnya menyebut patokan keberhasilan seorang konten kreator itu dari followernya misalnya. Mau tidak mau iya, kan follower itu adalah potensi pembeli ya. Yap. Kalau misalnya potensi pembelinya banyak dan nanti dia mulai berkarya di karya karsa, ya potensi dia akan mendapat pemasukannya jauh lebih tinggi kan gitu. Terus itu juga sebenarnya yang kita perhatikan bahwa kreator yang memang sudah sering berkarya dan dia rajin share ke sosmed dan orang mengapresiasi itu dengan sendirinya biasanya followernya banyak. Yap. Nah, banyak itu subjektif ya. Kadang-kadang kita lihat juga jenis karyanya seperti apa, jenis mediumnya seperti apa. Ya misalnya kayak podcast, agak susah kan kita ngukur dengan follower di stream podcastnya sendiri. Nah, kita lihat juga ada sosmednya enggak. Sosmednya kadang-kadang kan karena aktif podcasting, follower di sosmednya masih dikit karena kontennya nggak di situ. Jadi kita lihat berbagai faktor antara itu. Karena salah satu hal yang kita lihat belum tersentuh di Indonesia itu adalah banyak konten kreator yang sebenarnya karyanya sudah relatif matang, jumlah followernya udah banyak, cuma nggak bisa monetize karena let's say dia belum bisa lewat thresholdnya YouTube untuk monetize. Apalagi YouTube sekarang makin gila kan? Iya, dan itu haknya YouTube dan memang mereka juga lihat gimana caranya kalau ada kreator yang mau monetize lewat YouTube itu harus lewat level tertentu biar emang worth it juga buat kreatornya juga gitu. Jadi sebenarnya pertimbangannya sama, cuma YouTube kan udah gede banget. Yoi. Kalau ke rekasa kita pengen memberi kesempatan untuk kreator-kreator yang udah punya karya dan captive audience, followers and captive audience lah ya. Dan kan ada juga yang misalnya yang kontennya mungkin belum match banget sama kebutuhan brand, kan endorsement juga menjadi pilihan untuk konten kreator untuk bisa hidup dari karya. Tapi nggak semua bisa, nggak semua karya itu sesuai dengan target market brand misalnya. Yep. Nggak semua kreator punya koneksi atau temen yang bisa masukin ke brand, karena kan itu juga sesuatu yang mempengaruhi kreator bisa dapat endorsement. Kan bukan tiba-tiba terkenal tuh brand pada datang ke sini, kan sebenarnya enggak. Betul. Oke, ada batasan nggak sih jenis konten kreator seperti apa yang bisa ikut di karya karsa? Karena sejauh ini lu udah ada 600 orang, itu mereka itu dari mana aja sih gitu? Macam-macam, ada comic strip creator, ada ilustrator, graphic artist, ada podcaster, ada musisi, ada vlogger, ada konsultan kejiwaan, ada penulis pun ada yang penulis cerpen, penulis puisi,
penulis buku teori, variasinya betul benar-benar macam-macam. Dan justru emang kita pengen encourage berbagai macam kreator untuk paling nggak mencoba berkarya di Karya Karsa. Manfaatkan Karya Karsa sebagai metode pembayaran yang mempermudah fans membayar untuk karya ke kreator gitu. Nah, kita juga nggak bisa bilang, lu kalau jadi seller di Tokopedia atau Bukalapak, lu jual A, nanti lu bakal dapat untung segini. Kan nggak bisa, karena ini jualan karya. Pendukungnya pun subjektif, karya itu subjektif. Jadi kasusnya pasti berbeda-beda untuk tiap kreator, sehingga kita pengennya sih, oke, kreator daripada bingung-bingung ini gimana caranya, udah aja masuk gabung dulu. Kalau emang udah punya karya, udah punya captive audience, terus mulai eksperimen. Ya. Kita lihat yang kreator-kreator yang udah mulai dapat penghasilan lumayan dari Karya Karsa itu, ya mereka eksperimen dulu memang. Jadi nggak langsung datang semua itu dukungannya. Ya. Memang perlahan, terus termasuk mengedukasi captive audience-nya, karena kan yang berhubungan langsung itu kreatornya, bukan Karya Karsa. Karya Karsa pada dasarnya cuma mas-mas di belakang panggung aja yang kita mempermudah mereka mencari uang, intinya itu. Nah, caranya seperti apa, karya apa yang ditawarkan, ya kayak kita kasih kelonggaran, flexibility untuk kreator untuk menentukan mau ada tingkat dukungan berapa aja, tingkat dukungan itu menawarkan apa aja. Dan tidak harus berupa sebuah karya yang eksklusif ya, bisa juga misalnya siapa yang bayar 50.000 bulan ini nanti akan disebut namanya sebagai produser di akhir podcast di yang bulan depan misalnya. Oke. Jadi tier dukungannya itu bebas ditentukan oleh si orangnya ini ya. Apakah ada aturan dari Karya Karsanya? Jangan melanggar hukum aja sih intinya itu sih. Oke. Jadi dalam artian bahwa ini kembali kepada kreativitas mereka untuk menggalang dukungan atau apresiasi lah ya. Ya. Hey guys, sebelum lanjut, gue meminta tolong banget. Jadi ceritanya, kita lagi bikin survei tentang podcast di Indonesia di tahun 2019 ini. Jadi kita mau tahu seperti apa sih podcast itu udah memasyarakat atau belum, pendengarnya seperti apa, input-inputnya seperti apa. Nah, ini perlu banget bantuan dari lo yang lagi dengerin podcast ini. Yaitu dalam bentuk mengisi survei. Jadi siapa aja boleh, bebas siapa aja. Main aja ke bit.ly/suarane 2019. Sekali lagi bit.ly /suarane 2019. Tolong dibantu ya. Udah gitu aja. bit.ly/suarane 2019. Kita lanjut. Oke. Ini poin pertanyaan yang paling penting sebenarnya yang udah diajukan oleh teman-teman podcaster, karena mereka melihat di situ, wah ini bisa dipakai juga untuk podcaster. Nah, kalau buat para podcaster sendiri, gue ngelihat sampai saat ini tanggal 5 Desember ada sekitar 3 podcaster yang sudah ada di situ dengan tier dukungan yang beda-beda. Nah, kalau menurut lu sendiri, ide seperti apa sih yang bisa dipakai oleh para podcaster ini? Karena kita baru, kita cari contoh juga, cari referensi juga. Yep. Salah satunya dari kreator-kreator podcaster di Patreon. Nah, jadi misalnya kalau podcast kan hidupnya itu memang di Anchor, Spotify, dan sebagainya. Tapi kan nggak semua konten harus ada di situ. Bisa aja misalnya rekam 1 jam, nanti setengah jamnya taruh sebagai konten eksklusif yang hanya bisa diakses di Karya Karsa misalnya. Bisa juga jual sesi misalnya bayar sekian, nanti boleh ngajuin pertanyaan yang akan dijawab oleh podcasternya di dalam rekaman podcastnya. Atau dia ikutan sesi live chat sambil si podcastnya sedang direkam. Jadi sebenarnya tuh yang jadi bahan diskusi itu adalah gimana ya caranya membuat sebuah gagasan atau ide tentang tier dukungan yang bisa menarik perhatian gitu. Karena kalau yang paling dasar kan sebenarnya kayak apa ya, istilahnya kencelengan gitu tuh bisa aja sih, cuma 10 ribuan gitu. Tip jar gitu ya. Tip jar ya.
Kalau tip jar it works, tapi ya jadinya kan bukan sesuatu yang rutin. Yap. Kalau dari data yang kita lihat di Karya Karsa sendiri, yang notabene data kita baru berumur 2 bulan ya, akses eksklusif itu menjadi sesuatu yang menarik untuk yang memang minat akan kontennya. Akses eksklusif ini kontennya memang ada 2 pilihan. Dia cuma hidup di Karya Karsa, kontennya cuma ada di Karya Karsa, atau naik duluan, misalnya seminggu atau sebulan sebelum dia naik ke layanan-layanan biasa. Ini salah satu yang kita lihat it works untuk saat ini di Karya Karsa. Terus kedua itu yang lebih ke personalisasi. Misalnya bayar, let's say yang bayar 500.000 akan disebut sebagai co-producer dari podcast selama bulan Januari misalnya. Asik. Atau yang bayar 1 juta ntar dia boleh ikutan rekaman podcastnya, kayak gitu-gitu kan bisa apa aja. Nah, what really works itu nanti malah yang akan tahu captive audience-nya dulu gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang 3D artist menghubungi kita, nanya, ini kira-kira kalau saya jualan ini menarik nggak ya gitu. Terus mau nggak mau gue balikin, gue juga bilang gue nggak tahu. Yang pasti tahu itu follower lo gitu. Oke. Orang pada umumnya kira-kira lo mau nawarin apa gitu. Terus akhirnya dia naik ke Twitter, dia nanya, guys, gue mau bikin ABC, kira-kira menarik nggak? Terus banyak banget ya respon, soalnya sampai di retweet sama yang followernya banyak banget, jadi dia dapat masukan banyak banget, dan akhirnya dia mulai berkarya di Karya Karsa. Tadi udah punya akun tapi belum diisi, akhirnya karena itu dia mulai bereksperimen. That's the power of social media. Jadi yang kita bisa bantu adalah memilah mana kreator yang kayaknya udah akan siap mulai monetize captive audience-nya sama yang enggak. Itu, nah, apa yang ditawarin itu akhirnya audience-nya yang lebih tahu daripada kita sebenarnya. Betul. Oke. Ini kalau kita ngomong dalam konteks podcaster ya, salah satu ide yang banyak dilakukan oleh para podcaster di luar negeri adalah membuat podcast premium. Dalam artian, lu bayar, lu gua kirimin podcastnya. Nah, apakah Karya Karsa juga memfasilitasi itu atau hanya untuk menampung mereka yang memberikan apresiasi atau subscription atau pembayaran misalnya, setelah itu diserahkan semuanya kepada podcasternya atau gimana? Yang bisa kita lakukan adalah mungkin contohnya si Opsiana Podcast. Yap. Dia kan mengupload kontennya duluan di Karya Karsa. Gue nggak tahu duluan atau eksklusif ya. Terlalu banyak harus diikutin satu-satu soalnya. Ntar, gue juga lagi lihat nih Karya Opsiana. Ya. Oke. Dia upload di Karya Karsa, jadi kalau mau dengerin ya intinya harus bayar, udah. Oh, jadi dia tidak di direct ke platform lain gitu ya? Tuh, itu stream bukan download ya. Jadi kalau mau dengerin lagi ya masuk lagi. Maksudnya masuk lagi? Kalau misalnya mau dengerin kontennya memang harus di stream lewat di postnya Opsiana di Karya Karsa. Karena kita kan belum terhubung ke berbagai jaringan sebaran aplikasi podcast dan segala macam. Oke. Ya, supaya ada paywall-nya bisa bekerja, ya caranya harus seperti itu memang. Oke. Salah satu yang juga menarik adalah early access, karena kalau podcast itu sudah cukup banyak loyal followernya atau loyal listenernya, bisa mendapatkan early access tuh keren banget gitu. Nah, itu juga sama ya prosesnya. Itu semuanya dilakukan pure di Karya Karsa tanpa harus misalnya dapat akses khusus di platform mana gitu untuk masuk. Oh, kalau early access ya taruh kontennya di Karya Karsa aja dulu. Dan orang bisa stream di Karya Karsa sebelum dia bisa dengerin di layanan lain. Jadi poin pertanyaan gue sebenarnya adalah bahwa Karya Karsa ini menyediakan tempatnya juga ya untuk menampung karyanya. Ya. Oke, katakanlah misalnya gue komikus ini keluar dikit dari podcast. Gue komikus, lo mau minat early access komik gue, lo bisa downloadnya di Karya Karsa ya untuk early access-nya gitu ya. Ya, jadi kalau nanti Mas Rani lihat di Karya Karsa, kan kita ada 4 bagian halaman kreator.
Satu ya profilnya lah, foto segala macem. Terus ada page yang isinya deskripsi ini kreator yang ngapain, karyanya apa. Terus dia jelasin tingkat dukungannya ada apa aja, berapa harganya. Terus ada post karya. Post karya itu dipresentasikan mungkin mirip dengan blog. Oke. Posting-posting gitulah, tanggal berapa gitu. Jadi biar ada timeline-nya juga. Nah, kalau udah bayar ke tingkat tertentu, tinggal klik post yang diinginkan, orang bisa akses konten. Nah, di sisi kreator, pas bikin post karya tersebut, nanti ada pilihan, bisa unggah berkas. Nah, kita bisa terima file foto yang bisa ditampilkan sebagai galeri. Jadi misalnya comic strip itu bisa. Nah, kalau file audio atau video, itu diunggah ke situ, nanti langsung jadi embed stream dari Karya Karsa. Oke. Gue sempat reach out ke beberapa teman kali mau nanya, tapi sepertinya memang banyak yang belum tahu ide besarnya Karya Karsa. Jadi mudah-mudahan ini berhasil. Tapi ada 2 orang paling nggak yang nyaut, yang ada Andri misalnya di Surabaya. Pertanyaannya dia ini justru lebih kepada kepo sebenarnya. Dia bilang orang yang udah pasang di Karya Karsa itu atau yang sudah ikut di Karya Karsa yang penghasilannya paling gede sekarang berapa? Oh. Itu ini silakan bebas mau dijawab apa enggak ini karena mungkin ini menyangkut urusan internalnya Karya Karsa nih. Ya, ini kan dompetnya orang, bukan dompetnya. Tapi ini pasti kreator yang saat ini paling besar dari awal kita launch itu bentuknya comic strip, dia udah dapat 600 dukungan per hari ini. Wow. Nilai transaksinya Rp10.000, dia udah dapat sekitar 600 dukungan. Tapi dukungannya itu nggak semua yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 200.000 juga. Jadi ya potensinya sih tinggi ya, tapi memang kalau comic strip kan bisa jadi 2 kali seminggu dia udah ada karya, jadi orang juga tergerak untuk kasih dukungan. Dukungan ini juga untuk penikmat karya itu sebenarnya enak. Jadi misalnya comic strip tadi ya bayar 10.000, itu penikmat karya akan dapat akses 30 hari ke tingkat dukungan 10.000 dan konten yang ada di situ. Oke. Jadi dia bisa baca sepuasnya yang semua konten yang ada di tingkat dukungan itu selama 30 hari. Nah, misalnya udah habis 30 harinya ya dan masih mau baca ya bayar lagi 10.000 gitu. Oke. Dan jadi, mekanisme itu semua dilakukan atau bisa dilakukan oleh Karya Karsa ya. Misalnya gue mau batasin akses 30 hari aja gitu. Boleh ya? Memang kita batasin per transaksi 30 hari. Oh, oke. Oke. Targetnya kita adalah minimum kreator itu berkarya sekali sebulan, biar penikmat karya pun dia keluar uang juga sebulan sekali. Oke. Nah, secara reguler sekali sebulan dia bikin karya, kan dia dapat penghasilan bulanan gitu. Oke. Berikutnya ada Wita. Ini pertanyaannya juga agak, ya silakan kalau mau dijawab atau enggak gitu ya. Dia cuma nanyanya gini. Kira-kira ya Mas ya, kalau gue punya basis follower yang bagus atau orang yang mengapresiasi bagus dan karya gue juga bagus, bisa jadi sumber penghasilan gue nggak ya? Maksudnya sumber penghasilan utama gue gitu, mungkin yang dia maksud. Ini subjektif banget nih pertanyaan. Lagi-lagi tergantung living cost, tergantung preferensi lifestyle dan segala macam. Betul. Gue nggak akan bilang bahwa orang bakal berkarya di Karya Karsa. Gue nggak mau menjamin itu karena itu kan tergantung kreatornya, bukan Karya Karsanya kan. Persis. Nah, ya mungkin aja sih sebenarnya. The numbers don't lie gitu. Misalnya katakanlah seorang kreator itu punya 1.000 fans yang bayar 10.000 per bulan. Itu udah dapat 10 juta per bulan kan. Yoi. Dan itu udah lumayan. Itu ya masalah itu besar atau kecil, cukup untuk hidup atau enggak, ya itu balik lagi subjektif. Tapi numbers don't lie. 1.000 fans bayar 10.000 per bulan.
tiap bulan lu udah dapat gajian 10 juta. Yap. Tapi buat teman-teman yang lagi dengerin, lu jangan langsung denger kata 10 jutanya gitu loh. Lu harus denger juga bahwa itu prosesnya, konsistensi lu, dan banyak faktor lain ya. Iya. Kita sendiri dari Karya Karsa kan ya kita juga masih tumbuh. Kalau ditanya apa yang bakal bisa bikin langsung segera sukses atau nggak bisa ngomong juga. Tapi yang kita bisa lihat adalah data yang kita punya sekarang. Yap. Dan salah satu data yang selalu terulang kita lihat adalah kalau udah punya captive audience atau basis followers yang udah gede, potensi untuk bisa monetize-nya makin gede. Yes. Itu aja. Lu mau bawa kemana sih? Ya mungkin terlalu dini gue nanya ini, tapi ada rencana-rencana ke depan nggak buat mengembangkan Karya Karsa sendiri? Ya pastinya kita pengen dapat banyak masukan juga dari kreator, bisa tambahin apa lagi di sini, bisa kita fasilitasi apa gitu. Ya belum tentu kita turutin semua permintaan ya, tapi kita lihat fitur-fitur apa yang akan berdampak dan bermanfaat untuk kreator-kreator. Kedua, aku sendiri lagi mikir, ini masih tahap mikir, ada layanan apa lagi selain memfasilitasi pembayaran yang bisa kita kasih ke kreator gitu. Sempat kepikiran apa kita bantuin bisa dapat BPJS atau asuransi atau layanan finansial lain. Gile. Gitu. Karena apalagi kalau sebagai freelancer ya, ini hal-hal kan bukan sesuatu yang segera diakses atau mudah diakses. Walaupun ada sekarang BPJS sudah bisa bayar di Alfamart segala macam. Hal-hal yang dianggap sebagai hal biasa untuk orang kantoran, ini kan untuk pekerja kreatif itu belum tentu sesuatu yang lumrah gitu. Nah, aku mikirnya kenapa enggak kita mikir ke sana. Cuma ya ini baru pikir-pikiran aja. Karena saat ini kita fokusnya adalah gedein jumlah kreator supaya manfaat dan dampaknya lebih terasa ke makin banyak orang. Terus gedein jumlah transaksi supaya jumlah transaksi dan jumlah uang yang diterima per kreator pun makin tinggi, dan memang idealismenya adalah semua orang bisa hidup dari karyanya gitu. Oke. Metode pembayarannya itu apa aja sih? OVO, GoPay? Saat ini GoPay, OVO, dan transfer bank melalui virtual account BNI. Virtual account BNI. Virtual account BNI itu bisa dari bank apa aja soalnya. Oke, sip. Oke, paling akhir, Mario. Lu sendiri punya saran nggak sih secara khusus kepada para podcaster atau secara umum lah ya kepada para konten kreator lain yang berminat untuk ikut di Karya Karsa gitu? Kita tiap hari ada yang daftar untuk jadi kreator baru yang melalui proses moderasi kurasi kita. Nah, ada yang suka kasih informasi yang nggak lengkap, kan yang diminta nama, email, sama penjelasan lu siapa, karya lu apa, bisa lihat di mana gitu, kira-kira itu yang ditanya. Nah, kadang-kadang ada yang nggak ngisi, ya kita nggak bisa terima yang kayak gitu kan, karena kita nggak tahu karyanya seperti apa. Jadi itu perlu diperjelas sih. Misalnya kan karena kita nggak bisa lihat jumlah listeners di Spotify atau Anchor, jadi referensi lainnya apa, misalnya ada sosmednya kah atau akun sosmed pribadi. Intinya kan untuk nunjukin bahwa nih gue punya captive audience kayak gini yang bisa gue pakai untuk mempromosikan podcast gue gitu. Karena orang kan datang ke podcast itu bukan terus tahu-tahu sering gue dengerin podcast gitu, pasti ada proses discovery-nya segala macam. Nah, titik-titik ini yang kita pengen tahu, itu biasanya orang nyampe di podcast lo itu biasanya dari mana gitu. Kalau nggak tahu ya perlu dicari tahu. Jadi supaya kita juga bisa membuat proses kurasi kita juga lebih efisien. Termasuk ngecek si kontennya sendiri. Jadi misalnya kalau podcastnya baru 1 atau 2 gitu, mungkin kita masih mikir-mikir ini masukin nggak ya gitu. Tapi kalau udah konsisten berkarya, udah berapa episode gitu, udah kelihatan. Tiap kita bikin podcast kan pasti ada proses pembelajarannya. Oh ternyata gue jangan gini. Jadi semakin lama berkarya kan semakin membaik kualitas. Iya. Itu yang kita lihat. Jadi kalau episode udah banyak banget ya udah
kita akan asumsikan bahwa berkaryanya juga udah baik. Average berapa lama sih proses lo untuk melakukan kurasi ini? Misalnya gue nggak daftar tuh average berapa lama baru gue dapat kabar? Di bawah seminggu sih harusnya. Di bawah seminggu udah bisa ya? Oke. Jadi kan di dashboard kita ada dashboard internal yang ada list moderasi kreator, itu biasanya tiap hari gue akan cek. Yang oke biasanya gue langsung approve, yang nggak oke biasanya gue ntar dulu deh gitu. Karena keputusan kita untuk nolak kreator itu juga berat. Kadang-kadang gue, kasihan kalau dikasih. Masalah tanggung jawab juga ya? Iya, tapi ujung-ujungnya ya balik lagi, kalau kreatornya belum siap untuk berkarya di Karya Karsa, kasihan nanti gitu. Oke. Alright, menurut lo konten-konten podcast itu punya inilah ya, punya pendengar sendiri dan bisa dipakai untuk menggalang dukungan dari teman-teman yang lain ya. Yang gue lihat podcast itu kontennya bisa sangat niche, sangat dalam, sangat lebar, jadi sangat fleksibel, dan pendengarnya pun bisa beragam. Buat kita sendiri, podcast itu salah satu golongan kategori kreator yang kita mau prioritasin untuk dikembangin. Cakep. Karena ya saat ini kan podcaster nggak bisa monetize dari fansnya kan. Yoi, belum ada platform yang untuk itu, melakukan itu. Makanya ini pada ngelirik ke Karya Karsa nih. Ya mudah-mudahan kita bisa bantu semua. Justru semakin unik, semakin niche kita lihat ya, audiensnya juga akan potensinya semakin loyal dan semakin suka dengan kontennya. Yang penting ada audiensnya. Kan kalau gue yang menilai, kan gue itu ya personal, gue belum tentu benar gitu. Yang benar adalah ada kreator, ada captive audience. Nah, ini yang berinteraksi, kita cuma fasilitasi itu kan sebenarnya. Betul. Oke. Sip. Thank you banget. Sama pada ikutan ya. Siap. Anjing, keren banget, gila. Sadis banget dari karyakarsa.com. Thank you banget Aryo Tamat, founder dari karyakarsa.com yang udah mau diajak ngobrol. Dan ini obrolannya udah panjang sebetulnya, dan mudah-mudahan lu bisa menangkap idenya dan bisa dapat gambaran lebih jelas. Kalau enggak silahkan diulang. Tapi kalau masih ada waktu, atau bisa lu pause dulu lah buat didengerin nanti gitu ya. Gue mau sharing dikit tentang tier dukungan tadi. Jadi gue mau sharing beberapa ide lah ya yang bisa dipakai buat menggalang tier dukungan bagi para podcaster tadi yang berangkat dari beberapa list yang sudah dikirimkan oleh Mas Aryo Tamat. Jadi kalau ada waktu, yuk kita lanjut dengerin. Jadi kalau menyimak obrolan gue dengan Mas Aryo Tamat tadi, kok gue merasa bahwa sebenarnya tantangannya itu adalah pastinya ya pada konten lo. Konten lo harus bagus, harus bermanfaat sehingga bisa menarik minat orang untuk memberikan dukungan lewat Karya Karsa. Tapi selain itu yang gak kalah penting adalah gimana lo nawarin bentuk dukungan atau tier dukungan. Jadi misalnya dukungan seperti apa, bayarnya berapa, dukungan seperti apa, bayarnya seperti apa, dan mereka mendapatkan apa. Jadi kurang lebih ya kayak bikin proposal penjualan gitu. Nah, kalau dari obrolan tadi, dukungan paling simpel itu sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai tip jar. Tip jar atau kencelengan atau kotak amal gitu ya. Ada yang nyebut kotak amal. Ya, kayak tip jar di warung-warung kopi gitu. Jadi kalau lu suka dengan layanan warung kopi itu, kopinya enak, pelayanannya ramah, ya lu tinggal masukin uang tip ke toples di counter gitu ya. Sekedar sebagai bentuk apresiasi buat para baristanya. Tapi ya, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Nah, jadi tier yang paling standar menurut gua di Karya Karsa ini adalah tip jar ini. But let's make this more exciting. Lebih seru lagi gitu. Tadi kan Aryo sempat sharing beberapa ide buat para podcaster nyari dukungan lewat karyakarsa.com. Nah, gua akan coba kelompokin ide-ide itu jadi seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini. Ini penafsiran gua ya. Bebas-bebas aja buat lo untuk menafsirkan atau punya ide lain. Gue cuma mencoba untuk membantu, memicu ide-ide itu dari lo. Caelah, memicu. Korek api kali. Pertama adalah apa yang disebut sebagai konten eksklusif. Jadi ini bisa macam-macam bentuknya. Misalnya dengan memberikan dukungan sebanyak X rupiah, pendengar akan bisa dapetin konten kita seminggu lebih awal atau 2 hari lebih awal.
Atau bisa juga misalnya pendengar bisa dapat konten bonus yang eksklusif, atau misalnya konten behind the scene misalnya, kenapa tidak? Atau bloopers misalnya, kenapa tidak juga? Atau misalnya pendengar bisa dapat konten-konten tambahan, entah itu video atau gambar, atau kemudahan untuk download episode podcast kita, atau sekalian aja bikin podcast premium yang hanya bisa diakses jika pendengar memberikan dukungan sebesar X rupiah misalnya. Tapi ya, lu harus yakin banget kalau mau pakai sistem premium ini ya. Lu harus yakin banget kalau konten itu benar-benar cakep, benar-benar bermanfaat. Kalau enggak, ya gitu deh. Apalagi ya? Kedua. Jadi yang pertama itu konten eksklusif. Yang kedua, ini yang disebut sebagai konten shout out. Ini lucu nih sebenarnya idenya nih. Jadi intinya adalah gimana lu melibatkan pendengar dalam bentuk shout out. Katakanlah dengan support sebesar X rupiah, nama mereka akan disebut di podcast kita. Jadi misalnya, terima kasih buat Badrun yang udah memberikan dukungannya, thank you banget. Terima kasih juga buat ini. Itu kembali kepada kreativitas. Jadi mau disebut sponsor bisa, mau disebut produser kalau bayarnya lebih mungkin ya bisa. Pokoknya idenya adalah menyebutkan nama atau melibatkan nama-nama mereka dalam episode podcast kita. Dan ketiga adalah apa yang disebut sebagai konten personal. Konten personal. Jadi intinya ini masih melibatkan pendengar. Misalnya dengan support X rupiah, pendengar kita bisa ikutan jadi tamu di salah satu episode podcast kita. Ikutan konsultasi. Kalau tema podcastnya memang tentang tema konsultasi ini. Ya bisa konsultasi keuangan, konsultasi psikologis, konsultasi feng shui misalnya, atau konsultasi jodoh. Pokoknya bebas-bebas saja tergantung dari tema podcast lo. Atau contoh lain adalah memang lo membuat konten yang eksklusif hanya untuk pendengar tertentu. Kenapa tidak? Semua kembali kepada kreativitas kita. Ya, itu hanya beberapa contoh. Kalau mau cari contoh-contoh lain, lu bisa cek aja konten-konten kreator yang sudah lebih dulu ada di Karya Karsa. Ada beberapa podcaster juga di situ. Pelajari pola-pola tier dukungan mereka, cara mereka menawarkan dukungan kepada para pendengar atau kepada audiens mereka. Seperti gue bilang tadi, sudah ada beberapa podcaster di situ yang juga disebut Aryo salah satunya ya. Lagi-lagi semua kembali kepada kreativitas setiap orang, dan gue yakin yang namanya kreativitas itu sangat amat banget tidak terbatas. Nah, belum selesai. Ada tantangan berikutnya. Bentar. Tantangan berikutnya kalau menurut gue adalah nentuin berapa besar nilai dukungan atau berapa rupiah yang lu bisa minta dari teman-teman pendengar sebagai bentuk dukungan. Nah ini triknya. Pokoknya ini perlu trik tersendiri lah, karena nggak mungkin lah lu bilang, gocap sini, gue minta 50.000 kalau lu mau dengerin podcast gue. Kadang-kadang nilai itu sangat berpengaruh gitu loh. Nggak bisa terlalu kecil, nggak bisa terlalu gede gitu. Tapi kalau lihat di blognya Karya Karsa, itu ada 3 macam. Pertama, tip jar. Kedua, upselling. Ketiga, premium offering. Lu cari deh selengkapnya di Karya Karsa. Tapi gue mau ulas sedikit. Jadi kita mulai dengan tip jar atau kencelengan atau kotak amal gitu ya. Ada beberapa yang menyebutnya kotak amal. Misalnya kita mulai dengan angka 10.000 perak lah. Jangan lihat nilainya yang kelihatannya kecil, tapi lihatlah dukungannya. Jadi lu coba lempar di podcast lu. Misalnya, hey guys, kalau lu suka episode ini dan lu mau ngasih dukungan supaya gua semangat terus, bisa lewat Karya Karsa di alamat karyakarsa.com/bla bla 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 bla. Misalnya, itu contoh. Jadi benar-benar lu bayangin diri lu tuh kayak barista di kafe-kafe gitu yang benar-benar nerima tip aja, atau kayak orang ngamen yang ngasih kencelengan gitu, Pak, duitnya Pak. Cuma bedanya ini udah ditentuin sama Karya Karsa, dan lu juga berhak menentukan berapa konten kencelengan itu yang diperlukan dari teman-teman pendengar. Rasanya banyak kok yang mau sukarela, mau ikhlas aja memberikan sekedarnya karena mereka memang suka banget dengan konten lo. Itu kata kuncinya, mereka harus suka dengan konten lo. Nah, kalau kemudian lu berpikir, wah, gue bisa nawarin yang lain sih sebenarnya. Ini waktunya, dalam istilah Karya Karsa, waktunya buat upselling. Jadi bukan lagi sekedar tip jar, tapi upselling. Misalnya, lu bisa nawarin pendengar untuk dengerin konten lu lebih awal dari yang lain. Misalnya, seminggu lebih awal atau 2 hari lebih awal, cukup bayar sejumlah uang. Misalnya, katakanlah, tadi kan tip jarnya 10.000, ya sekarang 25.000 misalnya. Atau lu menawarkan untuk menyebut
atau shout out nama-nama mereka yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk finansial disebut di podcast lo. Bisa juga. Atau dengan dukungan gocap misalnya ya 50.000 lo bisa dapetin cerita behind the scene di podcast ini. Nah ini yang disebut sebagai upselling. Terus lanjut lagi. Bisa jadi lu pengen atau tergoda untuk nentuin harga yang lebih tinggi, misalnya Rp100.000. Harus ada alasan bagi pendengar untuk bayar Rp100.000. Nggak mungkin dong kencelengan Rp100.000 gitu kan ya. Gile lo, nyuruh orang lu nggak kasih apa-apa gitu. Tapi ini yang kemudian oleh Karya Karsa disebut sebagai premium offering. Jadi gini ceritanya. Dengan uang katakanlah Rp100.000, pendengar lo bisa ikutan jadi tamu di podcast lo di salah satu episodenya misalnya. Atau kalau lo memutuskan untuk benar-benar go premium, sekalian aja hanya yang bayar yang bisa dengerin podcast lo. Bisa aja, tapi lagi-lagi please pastikan ada alasan jelas bahwa orang itu akan mendengarkan dan ada alasan jelas buat orang untuk membayar untuk mendengarkan. Jangan sampai udah bayar mereka malah kecewa. Ini tantangannya memang benar-benar di konten sih. Lagi-lagi ini cuma contoh. Bagusnya sih seperti saran Mas Aryo tadi, ya bereksperimen lah dengan macam-macam penawaran dulu, dan yang menurut gua nggak kalah penting, konten lu bos, konten lu dijaga banget. Jangan dengan pedenya baru bikin beberapa episode lu udah go premium. Tanya diri sendiri atau tanya teman-teman terdekat lo, kira-kira kalau konten yang ini dihargai sekian-sekian rupiah, ada yang minat nggak ya? Terus kenali juga audiens lo. Lihat data pendengar di Anchor, Apple Podcast, atau Spotify. Jangan pendengar lo kebanyakan anak sekolahan, lo tagih 50.000. Ya mendingan buat jajan. Apalagi ya? Bisa juga lo nawarin konten sampingan, side content. Misalnya untuk yang ngasih dukungan di Karya Karsa, lo akan gua kasih episode ekstra atau episode behind the scene atau merchandise, kenapa enggak? Atau kalau lo memang jago ngedit misalnya dan lo ada waktu, lo bisa juga nawarin jasa ngeditin podcast orang lain dengan biaya sekian misalnya. Ini contoh. Pokoknya kreatif lah. Seperti pesan Aryo tadi, jajal-jajal dulu, register ke karyakarsa.com, follow medsos mereka, cari ide dari kreator lain yang udah ada di situ, dan mulailah bereksperimen. Begitu. Jadi mudah-mudahan episode ini bermanfaat buat semuanya ya yang lagi dengerin, termasuk buat gue juga, karena gue banyak dapat ide dari Mas Aryo tadi. Baiklah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bakal nanya begini. Bang, lo dari tadi ngoceh doang. Lo sendiri mau pakai Karya Karsa nggak? Lo mau nawarin apa? Begini. Yang jelas, paling dasar dari prinsip podcast gue, yaitu Suarane Podcast, adalah bahwa podcast ini bakal tetap tersedia gratis buat siapapun. Itu gue janji. Tapi ya kalau lo memang suka ocehan-ocehan gue, suka sharing-sharing gue, dan lo pikir wah bermanfaat nih Suarane Podcast, dan alhamdulillah lo lagi ada rezeki lebih, misalnya hari ini lo memutuskan untuk jalan kaki aja daripada naik Gojek gitu ya bolehlah bayarin gue ngopi lewat Karya Karsa. Alamatnya ada di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane atau cari aja di karyakarsa.com/suarane gitu. Ya maklum lah kita doyan begadangan kalau lagi ngedit podcast. Pokoknya nggak banyak lah, nggak sampai levelan kopi kelas kafe di mall-mall gitu. Gue mah ngopinya simpel aja dah, kopi hitam sasetan encer di warung-warung. Ya syukur-syukur bisa buat nambahin beli Indomie goreng telur kornet. Tambah kerupuk putih juga boleh deh sama bakwan. Berapaan tuh? Cebang lah kurang lebih ya. Ya silahkan kalau berminat. Nanti akan ada produk-produk lain yang juga akan gue tawarkan. Yang penting seperti gue bilang tadi, Suarane Podcast, podcastnya akan tetap gratis. Oke, sampai di sini Suarane Podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Aryo Tamat, founder karyakarsa.com, tamu gue kali ini. Men, gue salut banget dengan gagasannya untuk memberikan dukungan kepada para konten kreator di Indonesia. Pokoknya sukses. Untuk episode berikutnya gue mau jawab pertanyaan soal gimana sih cara bikin skrip, full script, pointers, atau ya pokoknya di seputar scripting. Dan juga ada pertanyaan soal gimana sih bikin rekaman jarak jauh kayak yang lu lakuin sama Mas Aryo ini.
Ditunggu episode berikutnya. Sementara kalau lu ada pertanyaan seputar podcast, dengan senang hati gue akan coba jawab. Email aja ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau WhatsApp ke 087878505012, 087878505012. WhatsApp aja ya, jangan ditelepon, roaming coy. Atau DM gue di Instagram Suarane Podcast. Sekali lagi Instagram @suaranepodcast. Oke, makasih banget buat yang udah dengerin. Rane Hafid dari Bangkok pamit. Assalamualaikum. Kapun kap.